Hai. Welcome back to my channel, sehat cuy. Wah, gokil nih, polemik nih jalan terus ya. Yang terakhir, beritanya adalah Pak Purbaya memperingatkan Deddy Mulyadi bahwa ide gubernur atau Jawa Barat menaruh uangnya berbentuk giro itu salah dan itu berpotensi diperiksa oleh BPK. Wah, bingung ya. Pertama kalau bicara tentang naruh di deposito, gue inget banget Pak Purbaya bilang tugasnya gubernur, kepala daerah bukan menabung. Ya. Terus kedua, kalau ditaruh di deposito, itu beban dari pemerintah pusat membayar obligasi, bunga obligasi jauh lebih besar kalau ditaruh deposito. Jadi deposito salah, sekarang giro salah. Lalu yang benar yang bagaimana, secara beliau kan memang jago dalam bidangnya. Gue masih appreciate kok terhadap Pak Purbaya ini, hebat, beliau orang hebat ya. Tapi setidaknya Mbok ya dikasih tahu, jadi yang bener naruhnya di mana nih, agar pemerintah daerah tidak kesalahan. Nanti taruh deposito nanti salah karena bunga obligasinya besar dan itu akhirnya memberatkan pemerintah pusat. Di giro bunganya kecil, loh ini gubernur suruh nyari bunga atau gimana? Lalu jenis tabungan apa yang sekiranya bisa digunakan untuk memarkirkannya uang, bukannya mengendapkan tapi memarkirkan sampai nanti uang itu dibutuhkan, karena tidak semua pembelanjaan bisa langsung dibayar kayak beli tomat kan gitu. Jadi kan memang ada yang pembayaran nanti setelah pekerjaan itu selesai. Lalu solusinya apa? Nah, tapi ada peringatan tentang BPK ini, terkadang aling-aling bapak gue langsung datengin BPK, minta diperiksa. Dan ini wawancaranya. Bukan wawancara sih, lu harus nonton sampai selesai sih. Ini lebih kepada kuliah ilmu pemerintahan. Gak percaya? Ayo kita dengerin sama-sama. Gokil. Ya, hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yes. Karena kan auditnya juga sedang berjalan, ya kan, audit akhir tahun yang dilakukan hari ini sudah sedang berjalan audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebentar, gue potong sebentar sekali doang nih. Berarti artinya pemeriksaan itu suatu hal yang normal, tiap tahun juga diaudit, jadi bukan sesuatu hal yang menakutkan. Memang udah normal gitu loh, tiap tahun ada audit dari BPK. Tapi tahu dong, di luar sana pasti akan goreng-goreng. Wah, Jabar diaudit. Kan itu rutin dilakukan, sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang kedua memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, yang bersumber dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik. Ya, belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa kita, memperbanyak belanja modal dibanding dengan belanja barang dan jasa. Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak? Artinya gini, belanja modal jalannya baik enggak? Makanya kan saya selalu mengkoreksi tuh, oh unitnya dipasang kok belum dicor. Bentar. Gila ya. Bahkan elemen-elemen apa yang akan ditanyakan pada saat audit, dia sudah paham betul. Jadi tenang. Enak ya, kalau orang benar itu langkahnya ringan nih sih. Apa bayar pegawainya? Ketika misalnya tidak sesuai dengan RAP yang dimiliki, saya koreksi. Dilindungi asuransi enggak? Kan saya selalu begitu. Nah, ini yang menjadi orientasi, sehingga output, outcome, dan benefit publiknya bisa didapatkan. Nah, ini yang menjadi orientasi, dan tentunya dari sisi kewenangan pemeriksaan arus kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu yang punya kewenangan itu cuma dua menurut saya. Yang pertama adalah BPK, yang kedua adalah BPKP. Nah, kalau inspektorat kan internal audit pemerintah. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan. Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik.
Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah. Dan kas daerah ini sebenarnya kalau di Jakartanya seperti kas negara, karena berbeda antara pengelolaan kas kementerian dengan kas daerah. Kalau kas daerah itu kas otonom yang setara dari kedudukan dengan kas negara yang berada di daerah. Kementeriannya atau KL-nya adalah organisasi perangkat daerah yang tidak boleh punya kas sendiri, dia harus menghidup pada ke kas daerah. Oh, ilmu pemerintahan cuy. Ini yang menjadi concern kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini. Kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan. Memang pengumumannya kan nanti dilakukan ketika akhir tahun, dan kemudian hasil audit selama 1 tahun itu kan nanti diumumkannya biasanya kisaran bulan April. Tetapi khusus untuk belanja di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit pemerintah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Jadi pengumumannya agar lebih cepat. Ini kan untuk menjawab kecurigaan. Makanya lemparan-lemparan yang di luar sana itu menciptakan opini-opini yang bisa saja mengganggu kredibilitas beliau sebagai seorang kepala daerah. Ini yang tidak mau diterima oleh Deddy Mulyadi. Tidak hanya diterima oleh Deddy Mulyadi, tapi juga bisa diterima oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Bahwa mereka udah capek-capek kerja, udah menjaga integritas, tapi kok kesannya masih ada sesuatu nih di dalam. Makanya inilah bentuk pertanggungjawaban beliau, dan nanti hasil auditnya minta dipublikkan dalam waktu cepat, nggak pakai nunggu awal tahun nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang makna bahasa, gitu. Makna bahasa yang disebut dengan pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BLUD yang ada di Provinsi Jawa Barat itu suka menyimpan uang dalam bentuk deposito. Tapi depositonya adalah deposito kas daerah. Sifatnya on call. Nah, sifatnya on call ini kalau uang itu diperlukan maka bisa diambil dalam setiap hari walaupun statusnya deposito. Bunganya itu tercatatkan masuk lagi menjadi pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah dan halal serta tidak mengikat menurut undang-undang, kan ini yang menjadi orientasinya. Nah, kemudian ada lagi giro. Nah, giro ini kan yang dilakukan dalam setiap waktu pembayaran dalam setiap hari. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya kenapa sampai tanggal 17 Oktober 2025 kasdanya, uang yang tersedia di kasdanya ada 2,4 triliun. 2,4 triliun. Apakah itu termasuk pengendapan? Nah, jawabannya begini. APBD Provinsi Jawa Barat itu 31 triliun. Okay. Dari APBD 31 triliun itu sampai dengan bulan Oktober itu ada di kas 2,6 triliun. Kalau ditambah pendapatan 7,5 triliun lagi sampai bulan Desember, maka uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember itu jumlahnya ada 10 triliun. Kalau sampai bulan Desember nih, sampai tanggal 31, dan bayarkan lagi, ada 10 triliun. Maka dari 31 triliun ada 10 triliun yang nanti ada di kas dan rencana menjadi pendapatan baru, berarti sudah dibelanjakan uang itu sebesar gitu kan 21 triliun. Jadi sampai bulan Oktober ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah belanja kurang lebih 21 triliun gitu loh. Kas yang tersisa 2,6 triliun. Pendapatan yang belum masuk 7,5 triliun. Artinya bahwa belanjanya jalan. Ngerti, paham ya cuy? Karena anggarannya kan totalnya 31 triliun. Sekarang sisa yang ada dipegang oleh Jabar 2,5 triliun ya, 2,4 ya. Dan harapannya nanti akan mendapat lagi sekitar 7,5 triliun. Dan kalau di total itu ada 10 triliun nih uang yang akan ada di kasnya mereka. Berarti cuma sisa 10 itu. Nah, selebihnya yang 31 kalau dikurang 10, berarti kan 21. Nah, 21 itulah yang sudah dibelanjakan. Artinya, bergerak gitu loh cuy. Mohon maaf ya bagi yang udah ngerti. Takutnya ada yang belum ngerti cuy.
Gitu, Bahan gorengan soalnya itu. Tidak dalam kategori diindahkan. Nah, Bukan diindahkan. kenapa tidak dalam kategori diindahkan? Karena uang yang 2,6 triliun ini harus kami bayarkan. Pada siapa? Pada kontraktor-kontraktor yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bangun sekolah, yang bangun jalan, yang bangun irigasi, yang pasang PJU, yang pasang jaringan listrik, kan gitu loh. Ini kan terus kemudian harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar upah outsourcing, kan gitu loh. Nah, kenapa dibayarkannya bertahap? Karena ini ada bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan. Misalnya begini, PTA memenangkan tender di pembangunan jalan Provinsi Jawa Barat sebesar 1 triliun. Dari 1 triliun ini, itu pasti ada yang namanya uang penawaran. Artinya dia nawar itu 90%. Sehingga walaupun angka proyeknya 1 triliun, yang harus dibayarkan ke kontraktor itu nanti adalah 900 miliar. Yang 10 penawaran 10% ya. miliar itu menjadi silpa. Nah, kalau silpanya, kalau pembayarannya terjadi pada bulan Maret, maka itu bisa menjadi silpa di perubahan anggaran dibelanjakan lagi. Kalau dibelanjanya terjadi setelah perubahan, maka itu di silpa bisa nyebrang. Tapi berdasarkan komunikasi kemarin dengan Kemendagri, silpa itu bisa tidak diseberangkan tapi dimasukin dalam BTT. Dan kemudian nanti dibelanjakan lagi untuk belanja-belanja yang tanggap darurat. Ada bencana, ada kemiskinan akut, ada orang yang lapar, ada orang yang sakit yang harus tolong rumah sakit. Ini bisa. Nah, kemudian yang 900 miliar itu kita harus bayarkan bertahap. Tahap pertama kasih DP dulu 20-30%. Kemudian tahap kedua kita nanti ada pembayaran lagi. Gitu, pembayaran misalnya pembayaran 40%. Tahap ketiga misalnya 40% lagi dengan DP 20%. Kenapa harus bertahap? Karena kalau uangnya dibelanjakan sekaligus kepada pemborong, bagaimana kalau pemborongnya kualitas pekerjaannya buruk? Bagaimana kalau tidak dikerjakan? Maka ini menjadi pidana korupsi. Yang korupsinya kontraktornya karena tidak mengerjakan pemerintah. Tapi kepala PU-nya kena karena dia melakukan pembayaran sedangkan yang dibayarkannya jasanya belum diberikan. Nah, ini kenapa ada angka-angka dan kenapa ada uang yang ada di kas daerah. Sehingga seluruh rangkaian belanja kas daerah ini dinilainya kapan? Dinilainya nanti pada tanggal 2 Januari. Kalau di 2 Januari nanti ternyata sudah pengeluaran dan pendapatannya seimbang sehingga angkanya 0 atau angkanya 10 atau angka silpanya 20 atau 30, disitulah dilakukan penilaian. Sehingga tidak bisa dilakukan penilaian terhadap perjalanan keuangan hanya hari ini karena masih ada sisa waktu yang harus kita jalani untuk melakukan proses pembangunan dan pembayaran pada fase-fase atau segmen atau termin-termin berikutnya. Jadi kalau diibaratkan termin, di bulan November dan Desember itu nanti biasanya termin yang ketiga, gitu loh. Kedatangan ke BPK ini bukan bentuk intervensi itu ya Pak ya? Dari mana intervensinya? Makanya saya menanyakan ini. Enggak, bukan kalimatnya, bukan bentuk intervensi. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Bukan mengintervensi, malah dia minta. Beda kalau ternyata sedang audit, gubernurnya datang, tolong nih, jangan sampai jelek nih nilainya. Ini malah dia meminta untuk diaudit, bahkan hasil auditnya nanti dipublikkan. Gitu. Pak, berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa Pak? Dari Pemprov Jabar sendiri? Saya tidak tahu kan. Kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat, gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Tapi kan saya sudah jelaskan, kan dibelanjakan, gitu loh. Cuman kenapa tidak dibelanjakan? Oke, saya kasih tahu sekarang. Bisakah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini dibelanjakan semuanya? Bisa.
Gampang. Bagaimana caranya? Sudah aja kasih belanja hibah. Sehari ini juga saya kasihin belanja hibah ke berbagai lembaga di Jawa Barat. 1 triliun saya bagikan. Misalnya dikasih 1 miliaran. Berarti kalau 1,6 triliun hanya diperlukan 160 1.600 lembaga. Atau 1.600 lembaga. 1.600 lembaga kasih 1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, dipakai bangun rumah. Korupsi lagi yang ngasihnya tuh nanti. Gitu loh. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan oleh perorangan masyarakat atau lebih luas. Pak Gop, sudah ada komunikasi belum Pak Gop sama Pak Purbaya? Nah sekarang di Giro katanya nanti Jadi begini, ya begini. Kan waktu itu ada pernyataan dari beliau yang menyatakan bahwa adanya sejumlah daerah yang mengendapkan uang kas daerah disimpan dalam bentuk deposito, kan gitu loh. Nah kata beliau kan disimpan dalam deposito itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Karena belum lagi tambahan bahwa Pak Purbaya bilang kalau ditaruh deposito saya lebih banyak membayar bunga obligasinya dari pemerintah pusat. Itu juga tuh sampaikan. Daerah tidak boleh mengambil bunga dari atau menggunakan uang hanya untuk dapatkan bunga gitu loh. Menyimpan uang kasda hanya untuk dapatkan bunga, kan gitu loh. Nah makanya saya katakan bahwa kas 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito, tapi di giro. Nah hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro karena bunganya kecil, harusnya di deposito. Jadi bingung ya, harusnya di deposito. Padahal Pak Purbaya gue ingat juga bilang bahwa kalau di deposito itu beban pemerintah jadi lebih besar membayar bunga obligasinya ketimbang bunga yang didapat oleh daerah yang menaruh uang di deposito. Jadi gimana nih? Sudah benar ya, di giro tidak membebani pemerintah untuk membayar bunga obligasi, karena kalau bunga deposito kata Pak Purbaya katanya besar, kan bingung nih. Ada obrolan sama Pak Purbaya belum? Berada komunikasi belum? Kan ini berbalasnya di media ya beberapa hari ini. Ya kan nanti juga kita ketemu pasti. Nah, ini kan bagaimana kita meluruskan sebuah pernyataan. Artinya gini loh, ini saya jelasin. Hari ini dana transfer daerah kan ditunda pembayarannya untuk tahun 2026. Kalimatnya saya ditunda loh, bukan dipotong. Karena itu hak gitu loh. Kayak itu hak ditunda. Nah, ditunda itu disebabkan oleh apa sih? Kan itu. Disebabkan adanya anggapan gitu bahwa daerah-daerah tidak bisa belanja dengan baik, tidak bisa membelanja keuangan daerahnya dengan baik dan menyimpan uangnya di bank, gitu kan, dalam bentuk deposito, kan gitu loh, seperti itu. Nah sehingga Pemprov Jabar dengan data 4,1 triliun itu menjawab bahwa kami membelanjakan uang dengan baik. Dan kemudian seluruh jawaban itu yang jawab nanti jangan saya, biarkan BPK yang melakukan audit. Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik, maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini juga ada hal yang harus ditagihkan ke Kementerian Keuangan, di mana lebih dari 190 miliar lebih, saya tahu angka pastinya, dana bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dibayarkan. Bukan tembakau, Pak. Dana bagi hasil belum dibayarkan. Pak, kira-kira kapan ketemunya, Pak? Apakah saya nggak tahu kan, beda agenda. Itu kan kita nggak bisa ngatur, kayak ketemu pacar aja. Oke, nanti kan. Sudah cukup. Ini bukan ke wawancara tapi lebih ke kuliah ilmu kepemerintahan, cuy.
Jadi clear ya dijelaskan. Karena kalau diurut-urut sebenarnya nih permasalahan ini terlihat simpel ya. Cuman karena udah ke publik akhirnya menimbulkan opini-opini yang liar. Kan permasalahannya hanya ketika Pak Purbaya membacakan data keuangan APBD itu mendapatkan data dari BI. Benar, datanya tidak salah. Datanya tidak salah. Pak Menteri tidak salah juga tuh. Dia membaca data dari perbankan, dari Bank Sentral. Hanya saja data yang dibaca oleh Pak Purbaya pada waktu itu adalah data di bulan September atau akhir September. Ya, makanya ada terlihat jumlah yang fantastis, belum ada pergerakan di situ. Karena ya tadi bulan September, sementara beliau membacakannya di bulan Oktober kalau tidak salah di tanggal 15 gitu. Nah itu aja sebenarnya, membacakannya di waktu yang salah dan tidak langsung dikonfrontir dengan Kemendagri gitu kan. Terhitung kalau tanggal sekarang bagaimana, karena namanya uang itu kan berjalan terus walaupun tidak bisa langsung habis. Gambarannya ketika pemerintah daerah menerimakan uang itu nggak mungkin langsung habis, langsung dibayarkan kepada kontraktor dan sebagainya, karena terikat kontrak juga, ada perjanjian kontrak yang memang mewajibkan untuk pembayarannya menggunakan termin tadi untuk menjaga satu sama lain, memastikan pekerjaan selesai dulu baru dibayar kan gitu. Jadi mau tidak mau beberapa uang itu masih tersisa, tapi bukan diendapkan, itu diparkirkan lah istilahnya, tidak istilahnya tidak full nginap, mampir aja gitu. Mampir sebentar di situ sambil nunggu apa-apa aja yang harus dibayarkan baru diambil. Dan itu terbukti ketika pertama kali, gue inget banget Pak Dedi begitu ngecek ke Pak Sekda waktu itu, jawaban Pak Sekda adalah sekitar 2,6 sekian-sekian. Tapi ketika berapa hari berikutnya ketika dia datang ke BI, begitu dicek di situ pun dana dari daerah sudah berkurang lagi menjadi 2,4. Jadi udah ada sekitar 200 miliar lebih yang bergerak tuh untuk pembayaran. Jadi tiap hari itu ada saja, walaupun nilainya mungkin tidak besar dan pasti menyisakan karena pekerjaan juga masih berlangsung. Yang gue bilang di konten-konten berikutnya, di konten-konten gue sebelumnya, jadi belanja daerah ini bukan belanja ini bawang, cabai gitu kan, yang cabainya diambil langsung bayar gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus parkir dulu, tapi bukan mengendap. Nggak tahu juga kalau di daerah lain melakukan pengendapan, karena ada dari Jakarta sendiri jelas Pramono Anung begitu disampaikan ada 14 sekian triliun, itu dia bilang betul datanya 1000% betul. Nah, berarti kalau itu jelas-jelas mengendap dong kalau begitu. Kalau begitu jelas-jelas mengendap. Berbeda dengan Pak Deddy Mulyadi. Itu kenapa dia langsung mengkonfrontir, karena supaya selesai permasalahannya. Clear. Jangan sampai ada anggapan pemerintah merasa bahwa daerah punya 4, triliun, sementara daerah cuma punya 2, sekian triliun. Nah, ketika didengar masyarakat kan jadi pertanyaan, 1,5 triliun atau hampir 2 triliun itu posisi uangnya ada di mana? Jadi ada bagusnya ini dilakukan. Dan ada bagusnya sebenarnya polemik seperti ini terjadi. Jadi gue tetap apresiasi Pak Purbaya, karena bagaimanapun beliau juga berusaha untuk menjaga keuangan negara. Jadi kerisauan dia tuh hampir sama kurang lebih seperti KDM yang ingin memastikan bahwa uang-uang yang didapat dari masyarakat, dari rakyat itu kembali ke rakyat, harus dibelanjakan, tidak disimpan. Ngapain disimpan? Orang udah dikasih duit suruh belanja kok, suruh kerja. Karena kalau mengendap artinya secara tidak langsung pemerintah daerah itu tidak bekerja kalau duitnya tidak bergerak. Berarti tidak ada pembangunan karena uangnya masih nyantol di situ. Nah ini daerah Jabar yang jelas-jelas uangnya itu berjalan, bergerak, tapi seperti mendapatkan tekanan, sementara yang nangkring uang yang jelas-jelas tidak digunakan tidak pernah jadi pembicaraan. Dan pada ini terkenal dengan transparansi keuangan. Makanya ketika dia sampai ke BPK tadi juga dia sebutkan ya, dia minta diperiksa. Bukan mengintervensi, dia minta diperiksa. Bahkan hasilnya kalau bisa dipercepat untuk dipublikasikan. Itu adalah bentuk transparansi pertanggungjawaban beliau sebagai kepala daerah yang memegang amanah uang rakyat. Masih kurang clear gimana? Makanya gue kadang bingung ada orang yang menggoreng ke sana ke sini dengan data yang pas-pasan. Udah gitu salah lagi menafsirkannya. Seperti di video gue sebelumnya. Lu tengok nih. Gue jawab pelan-pelan tuh. Walau dinasinya sampai ketemu di video gue lainnya. Sehat-sehat dan kita doakan yang
terbaik buat Pak Kadem, Pak Purbaya juga top lah Pak. Terus mengedukasi kita semua, dan akhirnya secara tidak langsung kita jadi mengerti pergerakan keuangan negara, mengelola pemerintahan dan sebagainya. Kita jadi belajar sedikit-sedikit dari polemik yang terjadi ini. Jadi polemik yang menurut gue masih tetap sehat sih. Well, yeah, that's it. It's wrap. Bungkus.